Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khuluqin nasi bi khuluqin hasanin, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahirin wadz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh pada hari ke-9 di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, Allah Azza wa Jalla menghimpun kita semua di rumahnya yang mulia ini, di Masjid Raya Baitur Rahman, untuk melaksanakan kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah di hari Jumat dengan melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan dua khutbah. Apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah pengejauhan tahan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang sangat populer di antara kita, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang hatinya masih punya iman, apabila telah diseru padamu untuk melaksanakan kewajiban Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Hentikanlah jual beli di antara kalian, hal tersebut lebih baik bila kalian mengetahui. Tegas dan jelas di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan kepada segenap hambanya yang beriman, dan kita masuk di dalamnya untuk melaksanakan kewajiban Jumat kita. Namun faktanya masih kita dapati di luaran sana, masih banyak saudara kita KTP-nya Islam, Muslim dia, tapi belum tergerak hatinya untuk segera ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid melaksanakan kewajiban Jumat mereka. Mereka sibuk dengan segala aktivitas duniawi mereka, sibuk dengan pekerjaan, perniagaan, sekolah, kuliah dan lain sebagainya, seolah-olah tidak ada waktu lain kalau tidak saat ini. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua untuk segera ke masjid-masjid. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada teladan kita, uswah hasanah kita, pemimpin agung kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang sempurna dan paripurna, yang karena asbab beliau beserta para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in dan para pengikutnya hingga saat ini kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam, yang juga kita harapkan kelak bisa membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Ahmad, man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku maka mereka mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku maka mereka pantas bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sunnah di hari Jumat selain melaksanakan kewajiban Jumat adalah memperbanyak salawat kepada beliau agar mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, seperti biasa, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada segenap jamaah dengan wasiat takwa. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Yang mana dengan takwa tersebut Allah ingatkan di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, dan berbekalah kalian untuk kampung akhirat kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa.
Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Takwa inilah hadir rahimakumullah yang semasa kita hidup di dunia kita maksimalkan dengan amal soleh yang kita lakukan setiap saatnya, yang mana takwa ini mudah-mudahan akan melahirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba yang ia kasihi kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana mafhum kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari kalender Hijriah setiap tahunnya. Bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan haram yang Allah muliakan, siapapun yang memuliakannya di bulan tersebut, di mana 3 bulan berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita masuk di antara 1 dari 4 bulan tersebut. Namun yang miris masih kita dapati saat ini fenomena yang tidak hanya terjadi di masyarakat di desa, di kampung, di dusun dan lain sebagainya, namun hingga masyarakat perkotaan masih saja menganggap bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan sial, adalah bulan yang mengandung keburukan dan lain sebagainya. Sebuah keyakinan yang begitu sesat dan menyesatkan, yang tidak bersumber dari nas yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Sampai-sampai di masyarakat kita sangat khawatir dengan bulan ini, bulan yang diistilahkan dengan bulan apit, karena dia mengapit 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha di antaranya. Yang mana karena bulan apit ini sebagian masyarakat masih percaya untuk tidak melakukan berbagai aktivitas, seperti tidak menikahkan keluarganya di bulan ini, tidak melakukan safar di bulan ini dan lain sebagainya, yang tentunya semua keyakinan dan pemahaman itu tak bersumber sama sekali, apalagi dari nas yang sahih Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan kali ini hadirin rahimakumullah, kami ingin menyampaikan kepada segenap jamaah mengapa kita perlu memuliakan dan memaksimalkan waktu kita terkhusus di bulan Dzulqa'dah yang merupakan satu di antara 4 bulan haram ini. Dan juga tentunya mengedukasi masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikutan, bahkan meninggalkan keyakinan dan kepercayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan keburukan yang ada di bulan Dzulqa'dah. Karena sejatinya setiap hari adalah baik, setiap pekan adalah baik, setiap bulan adalah baik, setiap tahun adalah baik. Yang tidak baik adalah pribadi yang ada di dalamnya yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, di antara beberapa keutamaan atau keistimewaan bulan Dzulqa'dah yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, bulan Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan haram atau al-ashhurul hurum, di mana di bulan tersebut orang-orang Arab jahiliyah yang diteruskan dengan orang Arab yang beriman kepada Allah setelahnya, mereka melakukan gencatan senjata atau tidak melakukan peperangan di bulan ini. Di bulan ini mereka berdamai. Di bulan Dzulqa'dah ini mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mereka yakini. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang diagungkan dan dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Quran surah At-Taubah ayat 36. Maka ketika kita memuliakan bulan Dzulqa'dah, maka kita memuliakan yang menciptakan langit dan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepantasnya lah kemuliaan di bulan ini diisi dengan amal soleh dalamnya. Kemudian yang kedua, keutamaan atau fadilah ataupun keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah yang mesti kita ketahui adalah bahwa Dzulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan tidak sah ihram untuk haji selain pada waktu tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Al-Hajju ashhurun ma'lumat, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau ditentukan, dan para mufassirin mengatakan bahwa bulan-bulan tersebut adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Bahkan kita lihat sendiri, alhamdulillah sudah sepekan ini berangsur-angsur
jamaah haji Indonesia di tahun 2024 1445 Hijriah sudah mulai melaksanakan kewajiban haji mereka. Mereka berangkat dari setiap kloternya di setiap provinsi menuju kota suci Madinah dan Mekah. Kita doakan mudah-mudahan semua jamaah haji senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala hingga tuntas melaksanakan ibadah haji mereka, dan tentunya beroleh haji yang mabrur dan mabrurah. Dan tentunya bagi yang sakit semoga Allah sehatkan, dan insya Allah bagi kita semua yang belum berangkat haji dan umrah semoga Allah mampukan kita bisa ke Baitullah menggenapkan rukun Islam kita yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yang menjadi keutamaan atau keistimewaan bulan Dzulqa'dah adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ibadah umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah semasa hidupnya sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang dilaksanakan bersamaan dengan haji beliau, yakni satu umrah dari Hudaybiyah mikotnya, kemudian satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah lagi pada Ji'ranah mikotnya, dan ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi umrah bersama haji beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka hadir rahimakumullah, sejatinya bahwa kalau ada yang beranggapan bahwa tidak boleh safar di bulan ini, justru Nabi mengasahkan safar dan safarnya ibadah, yakni ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah. Ini bagian dari ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan melaksanakan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah mampukan kita semua bisa beribadah umrah di bulan Dzulqa'dah di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa bulan Dzulqa'dah dianggap istimewa dan perlu kita utamakan adalah karena bulan Dzulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-A'raf ayat 142 yang artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam di bulan Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi di bulan Dzulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-A'raf ayat 142. Maka hadir rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya, barang siapa yang mengabadikan hari-harinya dengan amal soleh di bulan tersebut, maka sejatinya dia sedang mendekati Rabb yang maha dekat, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Selanjutnya juga perlu kita ketahui beberapa peristiwa yang penting terjadi juga di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama yaitu pada tahun kelima Hijriah di bulan Dzulqa'dah terjadi perang dengan Yahudi Bani Quraisyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, mengusir kaum Yahudi Bani Quraisyah yang sudah berbuat kurang ajar terhadap kaum muslimah di pasar kota Madinah. Kemudian yang kedua, pada hari Kamis 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada. Lagi-lagi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah dan haji di awal dari bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang ketiga, pada bulan Dzulqa'dah tahun ketiga Hijriah terjadi perang Badar Sughra. Sebelum terjadi perang Badar yang besar, diawali dengan perang Badar Sughra, dan itu diawali di bulan Dzulqa'dah tahun ketiga Hijriah. Dan yang terakhir, pada tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 403 Hijriah, wafat seorang ulama ahli kalam dan ahli debat dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Abu Bakar Al-Baqilani, yang sangat luar biasa kiprahnya dalam menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi dan juga beberapa keistimewaan dan keutamaan di bulan Dzulqa'dah, marilah sama-sama kita yakini bersama bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia. Bahkan bulan ini ditegaskan sebagai satu di antara 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan, Allah agungkan siapapun yang memuliakan dan mengagungkan di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap detik
hari-hari kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kelak akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi renungan di bulan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.